Selamat siang, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah kita memulai ibadat sabda kita dengan membuat tanda kemenangan. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, semoga kita semua dalam keadaan sehat dan bahagia dalam hadirat Tuhan. Pada bacaan hari ini yang diambil dari kitab Keluaran dan bacaan Injil dari kitab Lukas, kita diajak untuk merespon panggilan Allah akan hidup kita. Baik itu dalam kehidupan sehari-hari dengan melaksanakan ajarannya, menjauhi larangan Tuhan, atau diingatkan ketika kita mulai menjauh dari Tuhan. Dari sini dibutuhkan kepekaan hati kita untuk meresponnya, karena Tuhan yang membimbing kita sampai hari ini. Tuhan yang menuntun kita ke jalan yang benar, walau terkadang kita merasa bahwa jalan Tuhan bukan jalan yang terbaik bagi kita, atau bahkan mendatangkan musibah bagi kita. Tetapi Tuhan yang tahu ujung dari kehidupan kita nantinya. Tuhan tidak akan meninggalkan umatnya di tengah perjalanan hidupnya. Maka dari itu, kita juga harus memantaskan diri untuk jalan bersama Tuhan. Marilah kita satukan hati kita dalam doa agar kita semua pantas menghadap Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, kami seringkali malas bersyukur dalam setiap tugas-tugas hidup kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan Yesus Kristus, Engkau sungguh taat kepada Bapa. Namun kami tidak banyak mentaati kehendak Bapa yang begitu baik bagi kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan Yesus Kristus, pimpinlah kami agar mampu mengikuti jejak-Mu, bersyukur dan berani berkorban demi kepentingan bersama, sehingga pantas menjadi murid-murid-Mu. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa dan Maha Rahim mengasihi kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Engkaulah sumber segala cinta. Kami bersyukur dan berterima kasih karena pada hari ini kami masih Engkau persatukan dalam perayaan ibadat sabda. Ya Tuhan, bukalah hati dan pikiran kami agar tidak mudah menghakimi orang lain tertimpa musibah dan menganggap diri kami lebih suci atau lebih layak di hadapan-Mu. Tetapi buatlah itu sebagai panggilan untuk kami agar bisa mendoakan sesama kami, berbalik kepadamu dan mencari hadirat-Mu. Karena kami hanyalah orang berdosa yang membutuhkan tuntunan dan pengampunan-Mu, Tuhan. Tuhan kami mohon rahmat-Mu supaya kami tetap meneladani kasih-Mu dan hidup kami dapat berbuah bagi sesama kami. Doa ini kami mohon demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan pertama diambil dari kitab Lukas bab 3 ayat 1-8, dilanjutkan ayat 13-15. Adapun Musa, ia biasa mengembalakan kambing domba Yitro, mertuanya imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, "Baiklah, aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu?" Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, "Musa, Musa," dan ia menjawab, "Ya Allah." Lalu ia berfirman, "Janganlah datang dekat-dekat. Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus." Lagi ia berfirman, Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub." Lalu Musa menutupi mukanya, sebab ia takut memandang Allah. Dan Tuhan berfirman, "Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengarah-pengarah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu, aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir
dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Lalu Musa berkata kepada Allah, "Tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka?" Firman Allah kepada Musa, "Aku adalah aku." Lagi firman-Nya, "Beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, Akulah aku telah mengutus aku kepadamu." Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, "Beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah sebutanku turun-temurun." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Yesus menjawab mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain karena mereka mengalami nasib itu? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian." Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini, untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Jawab orang itu, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah ia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan, dalam bacaan Injil hari ini dikisahkan kedatangan orang-orang kepada Yesus perihal kematian orang-orang Galilea yang dibunuh Pilatus. Meskipun tidak disebutkan secara eksplisit, kita dapat menerka bahwa mereka menyangka kematian orang-orang itu merupakan akibat dari dosa atau kesalahannya sendiri. Karena pada dasarnya, orang-orang Yahudi di zaman Yesus cenderung menghubungkan penderitaan dengan dosa. Dengan berpikir seperti orang-orang yang mati dengan cara yang tidak lazim pastilah orang-orang yang mempunyai dosa yang sangat besar. Dan tak jarang juga pemikiran seperti ini masih kita temukan di zaman ini, atau bahkan di dalam diri kita sendiri. Namun dalam bacaan Injil ini, Yesus menyatakan bahwa kematian mereka di tangan Pilatus itu bukan akibat dari dosa mereka. Dari kata-kata Yesus ini, kita dapat mengartikan bahwa di antara mereka, yang mati itu bisa jadi adalah orang-orang baik atau bahkan orang kudus. Pertanyaannya adalah, mengapa orang-orang yang dianggap baik atau bahkan orang kudus yang mendapatkan musibah seperti itu? Mengapa orang-orang kudus itu tidak tetap hidup dalam perbuatan baiknya? Mengapa justru orang-orang yang berbuat dosa dapat tetap hidup? Pertanyaan tersebut dapat dijawab dengan melihat perikop kitab suci lain, yaitu pada Yohanes bab 9 ayat 2-3. Yesus memberi jawaban bahwa terkadang pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam Dia, yaitu melalui keadaan buruk yang menurut pandangan kita, yang terjadi pada diri seseorang ketika pekerjaan Allah dinyatakan. Orang tersebut atau orang-orang di sekitarnya dapat mengalami kehadiran Allah itu sendiri. Dalam hal ini, sebagai orang beriman, kita diajak untuk mencari dan mengerti Tuhan menghendaki apa atau Tuhan ingin berkarya apa lewat penderitaan tersebut.
Kita harus bisa melihat sisi positif dari setiap kejadian yang ada. Jangan justru kita menghakimi orang tersebut dan menganggap nasib kita tidak seburuk mereka karena Tuhan lebih berkenan kepada kita atau lebih memberkati kita. Cara pandang seperti itulah yang ditegur oleh Yesus. Cara pandang ini jugalah yang sering kita temukan pada kehidupan kita. Mungkin saja Anda sekalian dan pada saya. Bahwa kadang kita menghakimi kelemahan orang lain, menganggap diri paling suci, saleh, dan selalu melihat kejelekan orang lain. Seperti ada tertulis dalam Matius bab 7 ayat 3. Selumbar di matamu sendiri tampak, tetapi balok di matamu sendiri tiada tampak. Hari ini kita diingatkan oleh Tuhan Yesus supaya kita kembali ke jalan yang benar, yakni bertobat. Jadilah hidup kita hidup yang penuh arti untuk sesama dan Tuhan. Daripada menjadikan penderitaan orang lain sebagai ladang dosa, lebih baik menjadikannya sebagai panggilan untuk kita bertobat. Dalam Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan, setelah kita merenungkan sabda Tuhan dalam sebuah permenungan singkat, marilah kita panjatkan doa-doa kita kepada Allah Tritunggal Maha Kudus. Bagi bangsa dan negara kami ya Bapa, semoga negara kami dijauhkan dari perpecahan, bencana alam, dan wabah penyakit, dan jadikanlah negara kami sebagai negara yang kuat dan dihormati oleh negara-negara lain. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi gereja yang kita cintai, ya Bapa, bantulah gerejamu agar tidak terperangkap dalam kekuasaan yang tidak memperhatikan keadilan, melainkan semakin lama menjadi rendah hati dan rela untuk melayani sesama. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi diri sendiri, ya Bapa, berilah kami kepekaan dan gerakanlah hati kami, agar kami dapat segera mengakui dosa kami dalam sakramen tobat, dan merespon panggilan-Mu dalam kehidupan kami masing-masing. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa sumber kejujuran dan keadilan, kerukunan dan kedamaian, kami mengakui kelemahan, kemiskinan, dan kecondongan kami menyombongkan diri di depan orang. Ampunilah kami dan dengarkanlah permohonan kami. Dan marilah kita satukan semua doa permohonan kita ini dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami daripada yang jahat. Amin. Bapak, Ibu, Saudara terkasih sekalian, ibadat sabda minggu ketiga ini telah kita lakukan. Marilah kita tutup rangkaian ibadat sabda ini dengan doa penutup. Allah Bapa yang Maha Rahim, kami bersyukur karena dari Engkau sendiri kami semakin mengenal-Mu melalui hidup dan karya Putra-Mu, Yesus Kristus. Semoga kami bisa lebih mampu mendoakan sesama dan tidak menghakimi sesama kami. Selalu bimbing kami ya Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari selanjutnya. Demi Yesus Kristus Tuhan Allah kami, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, sebelum kita akhiri ibadat kita pada siang hari ini, marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita selalu dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Perayaan ibadat sabda minggu ketiga masa Prapaskah ini sudah selesai. Marilah kita pergi, kita semua diutus. Amin.